Bab 3661. Itu benar. Itu semua karena kalian para idiot yang tidak tahu tempat kalian. Jika bukan karena kalian semua, sebagian besar prajurit dari dunia kelas 2 di sini akan dapat dengan mudah memasuki kota Varlet. Diskusi tiba-tiba menelan seluruh tempat. Keluhan ada di mana-mana, dan para prajurit dari dunia kelas 2 menyematkan semua kesalahan yang mereka temui ke dunia kelas 3. Mereka yakin bahwa kegagalan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Para prajurit dari dunia kelas 3 telah mampu menanggungnya pada awalnya, tetapi ketika keadaan menjadi semakin intens dan kata-kata menjadi semakin keras, mereka tidak dapat lagi menahannya. Seseorang berteriak, "Bisakah kamu berhenti mencoba untuk menyematkan ketidakmampuanmu pada orang lain? Jelas kamu adalah orang yang tidak cukup baik, tapi kamu selalu memandang rendah orang lain. Apa kamu memberitahu kami bahwa setiap prajurit dari duniamu adalah seorang master? Berhentilah mencoba membuat lelucon tentang dirimu sendiri. Jenius itu langka di setiap dunia. Yang benar-benar kuat hanya terbatas pada minoritas. Kebanyakan prajurit hanya memiliki keterampilan rata-rata. Dengarkan saja apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu bertingkah seolah kamu bisa mengalahkan 5 orang lainnya sendirian. Don, tidakkah kamu pikir kamu adalah lelucon? Itu benar. Kamu terus berusaha untuk membuat dirimu terlihat baik. Kamu berbicara tentang dirimu seolah-olah kamu yang terkuat di dunia. Ini benar-benar lelucon. Apakah kamu tidak merasa malu mengatakan semua itu? Jika kamu benar-benar memilikinya pendapat yang kuat, lalu coba dan ubah aturannya. Bukan kami yang mengatur dunia. Kami juga tidak tertarik untuk mencoba lulus dengan kalian semua. Apakah Anda pikir kami senang melihat Anda wajah jelek? Para prajurit dari dunia kelas 2 tidak tahan mendengarnya. Seseorang berteriak, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berhenti membuat alasan. Jika kita bisa mengubah peraturan, siapa yang mau mengganggu kalian semua? Tanpa kalian semua sampah yang hanya mendaftar secara membabi buta, tidak akan ada tidak banyak orang yang tersingkir setelah diseret oleh kalian semua." Pertempuran tidak berhenti, dan suasana semakin tegang. Semua orang merasa telah dianiaya, dan seolah-olah pihak lain telah melewati batas. Untungnya, semua orang masih tahu bagaimana menahan diri. Jika tidak, pertempuran habis-habisan lainnya akan pecah. Rudy berdiri di samping dan diam-diam mendengarkan, untuk waktu yang lama. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa tidak berdaya. Dia berbisik, "Apa gunanya berdebat seperti ini?" Jack mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Mereka mungkin tidak akan berkelahi, tetapi jika masalah ini terus berlanjut, mereka yang berhasil masuk ke kota Varlet akan tetap membawa dendam. Pada akhirnya, pertempuran besar akan pecah. Hasil dari pertempuran besar-besaran secara alami akan merusak. Di Chaos City, kekacauan telah pecah beberapa kali, dan setiap kali, banyak sekali prajurit yang mati. Intensitasnya semakin buruk. Dia bahkan bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan terbunuh saat Radiant Hall dibuka. Tepat pada saat itu, sebuah suara tajam terdengar, "Apa yang kamu lihat? Kalian berdua berdiri di sana. Kamu juga dari dunia kelas 3. Apakah kamu mencoba untuk berteriak dan membuat alasan juga?" Suara itu dipenuhi dengan ejekan. Jack mengerutkan kening dan menoleh. Dia memperhatikan bahwa pria berjubah hitam itu meneriaki dia dan Rudy. Wajah Rudy gelap. Dia baru saja melihat sekeliling, tetapi dia tidak pernah menyangka pria berjubah hitam itu akan meneriakinya seperti itu. Lagi pula Rudy tidak pernah menyukai pria itu. Pria itu berbicara dengan sangat kasar, dia bertindak seperti prajurit dari dunia kelas 3 yang tidak berharga. Rudy mengejek dan berkata, "Aku bisa melihat apapun yang aku mau. Kenapa kamu peduli? Bukannya aku menatapmu. Apa kamu sakit? Kenapa kamu peduli dengan apa yang dilihat orang lain?" Bab 3662. Kata-kata itu benar-benar menyulut kemarahan pria berjubah hitam itu. Sebelumnya dia baru saja bertengkar dengan 2 orang lainnya dan merasa seperti kehilangan argumen. Dia dipenuhi dengan rasa frustrasi, jadi saat Rudy mengatakan itu dia meledak. Dia mengatupkan giginya dan berjalan ke depan, "Nak, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Aku tidak bisa membunuh mereka karena mereka adalah rekan satu timku, tapi aku tidak takut membunuhmu." Jack mengejek sambil menarik Rudy di belakangnya. Dia menghadapi pria berjubah hitam dan menatap pria itu dengan dingin,
apakah menurutmu semua prajurit dari dunia kelas 3 tidak terampil? Apakah menurutmu kamu sehebat itu? Nada suara Jack sangat dingin. Pria berjubah hitam menyipitkan matanya dan melihat permainan berakhir. Dia mengejek dan berkata, "Jangan bilang kamu berbicara seperti itu karena kamu kuat. Jangan mencoba menyombongkan diri kepadaku. Apakah kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan hes kamu? Aku akui ada beberapa yang kuat, prajurit dari dunia kelas 3, tapi sampah masih menjadi yang paling banyak jumlahnya. Kamu hanya orang sembarangan dan kamu mengklaim kamu kuat. Apa kamu pikir aku idiot?" Pain menatap pria berjubah hitam itu dengan lebih dingin. Energi aslinya beredar dan dia mulai membentuk segel demi segel. Pria berjubah hitam itu mencemooh dengan jijik. Dia tidak tahu dari mana orang di depannya berasal tetapi berpikir bahwa orang lain akan percaya bahwa kesombongannya adalah lelucon. Prajurit yang benar-benar kuat dari dunia kelas 3 semuanya telah memasuki kota Valet. Mereka yang kuat selalu serakah, mereka khawatir orang lain akan mendapatkan barang berharga sebelum mereka. Saat itu, mereka yang masih berusaha masuk ke Valet City paling banyak berada di atas rata-rata dalam keterampilan. Mereka yang berada di atas rata-rata tidak akan pernah menyombongkan diri seperti itu. Jelas bahwa orang di depannya hanya membuat klaim kosong, berteriak dan mencoba menakutinya. Dia tidak akan pernah jatuh untuk itu. Pria berjubah hitam menertawakan pikiran itu, "Kamu mencoba membentuk segel. Saya kira kamu harus menampilkan pertunjukan penuh. Tidakkah kamu pikir kamu benar-benar bercanda? Orang ini benar-benar pandai berakting. Apakah dia berpikir bahwa beberapa anjing laut akan membuat orang takut?" Pria berjubah hitam itu melanjutkan, "Jangan berpikir bahwa aku akan mempercayaimu hanya karena kamu pandai berakting. Aku dapat dengan mudah mengungkap trikmu ini." Setelah dia mengatakan itu, dia mulai membentuk segel juga. Segel yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, segera membentuk trisula. Dia mendorong ke depan, dan trisula ditembakkan. Jack mengangkat alis saat dia mendorong ke depan juga. Broken Soul Blade berbenturan dengan trisula, dan suara jernih terdengar. Trisula itu bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum hancur berkeping-keping. Broken Soul Blade kemudian menembak tepat ke arah pria itu. Itu tiba-tiba berubah bentuk di udara, berubah menjadi 5 rantai energi, menangkap lengan dan leher pria itu. Pria itu tiba-tiba merasakan energi dingin di sekujur tubuhnya. Energi dingin bahkan menyebabkan jiwanya bergetar. Selama dia bergerak sedikit, dia akan merasakan kulitnya menyentuh rantai. Rantai itu akan mempengaruhi jiwanya melalui kulitnya dan rasa sakit membuatnya kehilangan akal sehatnya. Bab 3663. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan napasnya melambat, khawatir dia akan kehilangan kendali jika dia bernapas terlalu keras dan menyentuh rantai. Semua orang yang melihat itu tiba-tiba tertegun. Pria bermulut kecil dan pria berdagu kecil itu bertukar pandang terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang yang begitu kuat untuk berada di sana. Pria berjubah hitam itu sama sekali tidak layak melawannya. Pria berjubah hitam itu menatap Jack dengan mata penuh ketakutan. Saat itu, dia bahkan tidak berani bergerak atau berbicara. Jack dengan dingin menatap pria itu, "Hanya karena kamu berasal dari dunia kelas 2, bukan berarti kamu lebih baik. Kehormatan harus diperoleh. Kamu tidak boleh mengandalkan sesuatu yang di luar kendalimu. Semuanya Anda mengatakan barusan hanyalah alasan untuk kegagalan yang akan Anda derita sebentar lagi. Aturannya sudah ada, jika Anda tidak bisa mengubahnya, maka tutup mulut. Ada banyak prajurit kuat dari dunia kelas 3. Itu sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertempuran habis-habisan." Pria berjubah hitam itu menelan ludah. Dia hampir tidak bisa memaksakan anggukan dengan tubuhnya yang kaku. Pada saat itu, dia memohon kepada Jack dengan matanya. Rasa sakit yang dia derita tadi telah membuatnya benar-benar putus asa. Dia tidak akan pernah melupakan rasa sakit itu seumur hidupnya. Jack mencibir saat dia mendorong ke depan. Rantai di sekitar tangan pria itu tiba-tiba mengencang. Ketika energi menyentuh kulit pria itu, energi mulai membusuk jiwanya. Pria itu menjerit kesakitan dan ambruk di tanah. Jack mengangkat alis dan melepaskan rantai itu. Ketika rantai itu menghilang, pria itu perlahan pulih dari rasa sakitnya. Diskusi di sekitar mereka mulai melunak. Beberapa orang mundur selangkah. Teriakan penderitaan pria berjubah hitam itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang.
Secara khusus, dia tampak seperti sedang mengalami hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa orang bergidik karena kedinginannya. Pria bertopeng itu benar-benar kejam membuat pria berjubah hitam itu kesakitan. Mereka yang bangga memperhatikan martabat mereka juga. Biasanya, mereka tidak akan membiarkan diri mereka dipermalukan seperti itu. Pria berjubah hitam itu sepertinya bahkan lupa namanya sendiri saat itu. Dia sangat kesakitan sehingga menangis kesakitan adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Beberapa orang mulai memandang Jack dengan rasa ingin tahu. Jack mengenakan jubah hijau tua dan topeng putih. Matanya tidak menunjukkan emosi seolah-olah semua yang baru saja terjadi berada di bawah perhatiannya. Siapa pria itu? Pria berjubah hitam itu sangat kuat, tapi dibandingkan dengan pria bertopeng, dia rapuh seperti kertas. Ini tidak seperti kita bisa melihat bagaimana dia terlihat dengan topeng. Dia mungkin tidak ingin ada yang tahu siapa dia. Setelah apa yang terjadi barusan, jelas bahwa dia cukup kuat. Dia mungkin memiliki teknik peringkat Dewa Pamungkas menengah. Hanya teknik pada level itu yang memiliki energi yang begitu kuat, menghancurkan teknik lain seperti itu. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Pantas saja pria bertopeng itu bahkan tidak repot-repot menatap pria berjubah hitam itu. Jika aku memiliki keahliannya, aku akan sama sombongnya. Oh diam, itu bukan arogansi, itu hanya dia yang bertindak secara alami. Kalian prajurit dari dunia kelas 2 selalu memanggil prajurit manapun dari dunia kelas 3 yang kuat, sombong. Itu standar ganda. Bab 3664. Tidak peduli seberapa keras diskusi di sekitarnya, Jack tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria berjubah hitam itu. Pria itu menarik napas dalam-dalam, bahkan tidak berani menatap Jack. Dia merasa pria bertopeng itu seperti setan dari neraka. Bahkan para prajurit di sekitar mereka bisa merasakan betapa kuatnya Jack, jadi tentu saja dialah yang paling merasakannya, menjadi target utama. Sebelumnya, ketika teknik mereka berbenturan, dia bisa merasakan bahwa serangannya tidak berharga sama sekali. Dia telah ditangkap seperti anjing liar, bahkan tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak berani memohon belas kasihan. Rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya adalah yang terburuk yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Tiba-tiba, semua kesombongannya lenyap. Di depan mereka yang sekuat itu, harga diri dan harga dirinya menghilang tanpa jejak. Dia bahkan tidak berani membenci orang di depannya. Perbedaan kekuatan terlalu besar baginya untuk berpikir tentang kebencian. Jack mengangkat alis dan memandangi dua lainnya, karena kamu sudah ditugaskan ke grupmu, cepat dan bawa dia ke tantangan. Mereka berdua buru-buru mengangguk ketika mereka menatap Jack dengan hormat. Pada saat itu, mereka merasa sangat bertentangan. Seolah-olah mereka memohon untuk pria berjubah hitam itu, tetapi pria berjubah hitam itu terlalu membuat mereka jijik. Jika mereka tidak membutuhkan pria itu, mereka akan meminta Jack untuk membunuh pria sombong itu. Pria bermulut kecil itu berbalik dan dengan dingin menatap pria berjubah hitam itu, cepat dan berdiri. Kamu sangat menjijikkan. Jika kami tidak membutuhkanmu, kami berdua tidak akan mengganggumu di semua. Meskipun Jack tidak menunjukkan emosi sepanjang waktu, mereka dapat merasakan bahwa Jack sama sekali tidak menyukai pria itu. Untuk mencegah Jack membunuh pria itu, mereka merasa jijik saat mereka masing-masing meraih satu tangan dan membantu pria berjubah hitam itu pergi. Serangan mendadak Jack telah berhasil menghentikan topik sebelumnya. Para prajurit dari dunia kelas 2 semuanya takut mereka akan menjadi target berikutnya. Melihat semua orang menghindari tatapannya, Rudy mencibir dengan jijik. Dia berbisik kepada Jack, orang-orang ini benar-benar lucu. Mereka merasa seperti prajurit dari dunia kelas 3 lemah, jadi mereka terus-menerus menghina mereka. Ketika seseorang yang kuat muncul, mereka langsung menutup mulut, tidak lagi berani mengatakan apa-apa. Mereka sangat menjijikkan. Mereka hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah. Jack mengangkat alis, terserah, buang-buang waktu dan tenaga untuk berdebat dengan mereka. Ayo cepat mendaftar. Keduanya berhenti di area terluar dataran karena mereka melihat semua yang terjadi. Pendaftaran lebih dalam. Mereka harus melewati kerumunan dan masuk ke dalam untuk mendaftar. Konflik yang terjadi tadi hanya terjadi di dalam suatu wilayah, hanya yang sudah dekat saja yang tahu apa yang terjadi. Mereka yang tidak secara alami tidak mengetahui keterampilan Jack, yang sangat cocok dengan Jack.
Bab 3665. Dia memakai topeng karena dia tidak ingin menonjol. Dia telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang di Chaos City. Namanya menyebar, dan beberapa orang bisa mengenalinya hanya dari wajahnya. Ketika mereka melewati tanah, mereka menabrak beberapa orang. Saat mereka berjalan maju, mereka akan bergandengan tangan atau menginjak kaki mereka, tetapi semua orang sudah terbiasa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, jadi mereka akan melotot. Bibir Rudy berkedut saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Jack, berbisik, "Kita sudah bergerak begitu lama dan kita bahkan belum sampai sejauh itu. Orang-orang ini sangat aneh. Mengapa semua orang berkumpul di sini? Datarannya begitu lebar, tidak bisakah mereka bergerak lebih jauh?" Itu adalah sesuatu yang Rudy tidak bisa mengerti. Violet Seven Dites Array berada di tengah-tengah seluruh dataran. Di depan ada kota besar. Namun, semua orang hanya berkumpul di area tengah. Tidak ada banyak orang di area luar. Awalnya, Rudy mengira ada yang spesial di tengah. Namun, setelah melihat-lihat begitu lama, dia tidak tahu mengapa mereka semua berkumpul di sana. Jika seseorang dari luar ingin masuk, mereka harus melewati kerumunan. Cukup menyebalkan harus menavigasi melalui lautan manusia. Jack mengangkat alis dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Siapa yang tahu?" Saat dia mengatakan bahwa ada seruan di depan, cahaya ungu menyala di udara, dan 3 sosok terlempar keluar. Ketiga pria itu berteriak di udara sebelum mereka dengan cepat mengaktifkan energi sejati mereka untuk menyeimbangkan diri, mencegah mereka terbanting ke tanah. Jack menoleh dan melihat mereka bertiga tampak pucat. Pakaian mereka cukup robek dan rambut mereka acak-acakan. Mereka berada dalam kondisi yang buruk. Seolah-olah mereka baru saja dipukuli sebelum dibuang. Mereka bertiga memiliki wajah pucat seolah-olah mereka baru saja mengalami kemunduran besar. Semuanya tampak sengsara. Salah satu dari mereka berkata, "Sudah kubilang. Sudah kubilang untuk waspada. Apakah menurutmu arai pembunuh air begitu mudah untuk dilewati? Kalian berdua menolak untuk mendengarkanku. Kamu bersikeras untuk bergegas maju. Lihat apa yang terjadi." Yang lain berkata dengan sedih, "Yang kamu tahu hanyalah bersembunyi. Apakah ada gunanya bersembunyi? Apa yang harus terjadi pada akhirnya akan datang, jika kita tidak bisa lewat, maka kita tidak bisa. Tutup mulutmu. Berhentilah mencoba untuk menyalahkan kami secara membabi buta. Jika kamu benar-benar ahli, kamu akan mampu melewati bahkan dengan kami menyeretmu ke bawah." Jack menyadari bahwa mereka bertiga telah dikeluarkan dari barisan setelah gagal. Mereka semua terluka, tapi tidak ada yang mengancam jiwa. Jack tidak bisa menahan senyum ketika dia memikirkan hal itu. Dia berbalik untuk melihat udara yang penuh dengan kabut ungu. Dia mengira bahwa aturan akan semakin kejam dan kejam semakin jauh mereka maju. Semakin jauh mereka sampai, semakin banyak kematian yang berperan. Selama mereka gagal, mereka harus mati. Dia tidak pernah menyangka Violet Seven Dites Array menjadi begitu manusiawi. Setelah mereka gagal, mereka hanya akan dibuang tanpa menyia-nyiakan hidup mereka. Banyak nyawa terselamatkan seperti itu, dan sebagian besar yang tidak terampil telah ditendang keluar. Meskipun aturan menyebabkan beberapa prajurit yang sedikit lebih kuat yang hanya kurang beruntung tersingkir, yang benar-benar kuat masih bisa lewat dengan keterampilan mereka sendiri. Jack mengangkat alis saat dia bergumam, mengapa peraturan ini diberlakukan? Apa gunanya memiliki teman secara acak? Bab 3666. Jack tidak begitu mengerti alasannya, tapi Jack merasa itu mungkin salahnya sendiri. Pahlawan yang membuat aturan itu pasti punya alasan untuk semua itu. Semua orang sudah terbiasa dengan fakta bahwa mereka yang gagal akan tetap dikeluarkan. Dari setiap 10 kelompok yang memasuki Violet Seven Dites Array, sekitar 3 kelompok akan lewat. Yang lainnya semua akan tersingkir. Jack dan Rudy berjalan ke depan untuk waktu yang lama. Mereka memperhatikan bahwa orang akan sering dibuang seperti sampah. Setelah sekitar 15 menit, mereka akhirnya sampai di area pendaftaran. Seorang penjaga bertopeng tengkorak dengan dingin menatap semua orang di sana. Mereka sepertinya tidak memiliki emosi apapun saat mereka secara mekanis menjalankan tugas mereka. Dengan adanya Master Seat, Rudy akan dapat mengikuti Jack kemanapun Jack pergi, sehingga Rudy tidak perlu mendaftar sama sekali. Penjaga itu mengulurkan tangan abu-abunya, Violet Waran.
Jack segera menyerahkan surat perintah itu. Pengurus membentuk beberapa segel abu-abu, dan mereka meresap ke dalam surat perintah sebelum mulai bersinar abu-abu. Pengurus berkata dengan dingin, setelah pemeriksaan, nama dari 2 orang lainnya yang merupakan bagian dari grup Anda akan muncul. Itu akan bersinar dalam cahaya penuntun untuk membawa Anda ke tim Anda. Jack mengangguk dan menyimpan surat perintahnya. Setelah 15 menit berikutnya, 2 nama lain muncul di surat perintah itu. Kedua nama itu adalah Lurain Prewitt diikuti oleh Mark Lexter. Surat perintah Valet mengeluarkan 2 lampu ungu. Satu menuju ke barat, sementara yang lain menuju barat daya. Jack mengikuti petunjuk cahaya dan dengan mudah menemukan kedua rekan satu timnya. Salah satunya kurus seperti monyet. Itu Luren. Dia mengerutkan kening pahit, dan memiliki pola prajurit dari dunia kelas 2 di pakaiannya. Yang satunya cukup montok dan berambut keriting. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya dan Mark. Dia tidak memiliki simbol khusus pada pakaiannya dan berasal dari benua Hestia seperti halnya Jack. Ketika mereka bertiga bertemu, percikan api mulai terbang. Rudy memandang Lurain dengan cemberut. Ketika Lurain melihat bahwa Mark dan Rudy berasal dari dunia kelas 3, dia langsung menatap wajahnya lama-lama, seolah-olah mereka berhutang banyak padanya. Lurain bahkan berkata, betapa sialnya. Mark memiliki senyum di wajahnya pada awalnya tetapi benar-benar kehilangan kata-kata itu. Rudy mengerutkan bibirnya, bisakah kamu berhenti dengan wajah muram? Apa menurutmu kami ingin berada di grupmu? Kami lebih suka bersama pejuang lain dari dunia kelas 3 daripada seseorang yang mirip denganmu. Lurain mendengus sambil memandang Rudy dengan dingin. Namun, dia tidak langsung berdebat dengan Rudy. Sebaliknya, dia memandang Mark dan berkata, membiarkanmu bertahan hidup terakhir kali adalah kesalahanku. Kalau tidak, aku tidak perlu berada dalam tim dengan sampah sepertimu. Mark mencemooh, berhentilah bicara seperti kamu sangat kuat. Ini tidak seperti kita belum pernah bertarung sebelumnya. Kita seimbang. Jika aku sampah, lalu apa kamu? Setiap saat, kamu prajurit dari dunia kelas 2 suka menyanjung dirimu sendiri. Aku merasa itu lucu. Bisakah kamu melihat dirimu sendiri di cermin sebelum mengejek orang lain? Lurain mengatupkan giginya, jangan berpikir aku tidak akan menyerangmu sekarang. Aku bisa menyerah jika perlu. Aku gagal mendapatkan harta itu terakhir kali karena kamu. Aku akan mengingatnya. Aku sudah merencanakannya membuatmu membayar untuk itu. Mark mencemooh sambil berkata dengan jijik, berhentilah mencoba menyombongkan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu luar biasa? Bab 3667. Jack merasa sangat jengkel dengan situasi unik ini. Kedua rekan satu timnya sebenarnya sudah saling kenal. Tidak hanya itu, mereka adalah musuh yang pernah saling bertarung sebelumnya. Terjadi konflik yang mendalam di antara mereka. Mereka langsung berselisih satu sama lain saat mereka bertemu. Tak satu pun dari mereka yang peduli untuk melihat Jack sepanjang waktu. Mereka begitu fokus pada diri mereka sendiri. Sebelumnya, Mark masih memiliki senyum di wajahnya meskipun dia melihat Lurain. Jack tahu bahwa Mark tidak ingin ada konflik dengan Lurain saat itu. Bagaimanapun, Mark tahu betul bahwa yang terpenting adalah kematian, bukan dendam pribadinya. Bahkan jika mereka memiliki beberapa konflik sebelumnya, mereka harus melupakannya. Namun, Lurain tampaknya tidak peduli dan fokus pada dendamnya. Dia bahkan mengatakan dengan keras bahwa dia tidak peduli untuk lewat. Hanya untuk melampiaskan rasa frustrasinya, dia rela bertarung segera. Mark masih bisa menerimanya pada awalnya, tetapi dia kehilangan kesabaran ketika Lurain semakin memburuk. Mereka berdua tampak seperti menolak untuk menyerah. Mereka menjadi lebih kasar dengan kata-kata mereka. Mark berteriak keras, kalian prajurit dari dunia kelas 3 semuanya bertindak sama. Kalian selalu berusaha untuk membuat diri kalian terlihat baik. Kalian berbicara seolah-olah prajurit dari dunia kelas 3 bukan tandingan kalian hanya karena dari mana kalian berasal. Apakah menurut Anda keahlian Anda yang minim berada pada tingkat di mana Anda dapat berbicara kepada orang lain dengan nada seperti itu? Periksa saja sikap Anda. Saya tidak mencuri apapun dari Anda hanya tidak cukup baik untuk mempertahankannya. Saya hanya berjuang Anda satu kali. Anda hanya memiliki sedikit keuntungan pada saat itu. Ini tidak seperti Anda benar-benar mengalahkan saya. Paling-paling, Anda sedikit lebih kuat dari saya.
Lurain menggertakkan giginya saat dia semakin marah. Bahkan nadinya bisa terlihat pada saat itu. Matanya yang penuh kebencian menatap tepat ke arah Mart seolah-olah Mart telah membunuh seluruh keluarganya. Diam sekarang. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah gagal. Aku terlalu lelah setelah melawanmu, itulah sebabnya aku kehilangan harta itu. Semuanya karena kamu. Saat dia mengatakan itu, mata Lurain hampir keluar dari rongganya. Jelas terlihat bahwa Lurain menyalahkan semua kegagalan pada Mart. Dia merasa seperti dia tidak melakukan kesalahan, dan itu semua adalah orang lain. Mart mengerutkan bibirnya tak berdaya. Lurain tampak seperti sudah kehilangan dirinya karena amarahnya. Tidak ada yang meyakinkan pria itu. Mart tidak ingin membuang waktu atau tenaga lagi. Dia melambai dan berkata, kamu adalah orang yang paling menjengkelkan yang pernah saya lihat. Jika kamu tidak cukup baik, maka kamu tidak cukup baik. Mengapa kamu mencoba mencari semua alasan itu? Jika itu bukan aku, akan ada orang lain. Jika kamu cukup kuat, kamu tidak akan kehilangannya bahkan jika kamu melawanku sebelumnya. Rudy kurang lebih mengerti apa yang terjadi saat itu. Dia memandang Lurain dengan ekspresi tertegun, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia mungkin melihat terlalu tajam, jadi dia menarik perhatian Lurain. Dia segera melihat bagaimana Rudy menatapnya. Kemarahan Lurain melonjak pada saat itu. Dia bahkan belum menyelesaikan masalah di satu sisi, dan sudah ada orang lain yang mencoba mencari masalah. Lurain berkata dengan marah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mati? Rudy memandang Lurain dengan jijik. Ekspresinya semakin intensif. Ancaman Lurain sama sekali tidak berguna. Rudy mendengar ancaman seperti itu beberapa kali dalam sehari. Itu bukan hal baru baginya. Maaf atas ketidaknyamanan pembaca cerita ini. Bab 3668-3672 tidak tersedia dari sumbernya. Lanjutan ceritanya dari bab 3673. Namun ceritanya tidak nyambung, saya tetap lanjut ke bab 3673. Sekali lagi saya minta maaf, terima kasih.